Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Organization of Life atau organisasi kehidupan. Berikut apa-apa saja yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama itu ada organisasi kehidupan. Di dalamnya itu mencakup pengertian organisasi kehidupan. Yang kedua ada struktur organisasi kehidupan. Di dalamnya mencakup struktur kehidupan tingkat terendah hingga tingkat yang tertinggi, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Materi yang pertama yaitu organisasi kehidupan. Pengertian organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan struktur dan sistem biologi yang kompleks atau urutan pada sistem kehidupan. Jadi sistem organisasi kehidupan itu adalah perangkat yang menyusun tubuh makhluk hidup yang terdiri dari struktur terbesar sampai terkecil. Perangkat tersebut saling berhubungan satu sama lain hingga membentuk sebuah sistem. Dalam kehidupan memiliki tingkat struktur yang sangat terorganisasi dengan sempurna dan menjadi bagian organisasi kehidupan. Berikut ini contoh dari urutan tingkat organisasi kehidupan yang dimulai dari struktur terendah yaitu molekul hingga struktur terbesar yaitu biosfer. Materi yang kedua yaitu struktur organisasi kehidupan. Terdapat 10 tingkat organisasi kehidupan. Nantinya kita akan bahas satu persatu dimulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Tingkat yang pertama yaitu tingkat molekul. Molekul adalah bahan dasar penyusun kehidupan. Atau dapat dikatakan molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme. Pada umumnya, tubuh organisme itu mengandung molekul yang tersusun dari karbon dioksida, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Contohnya ada pada RNA dan DNA. Tingkat yang kedua yaitu tingkat sel. Sel merupakan molekul yang saling berkaitan dan membentuk organel. Atau dapat dikatakan, sel merupakan unit yang struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel. Ada makhluk hidup yang tersusun dengan satu sel yang disebut uniseluler, dan ada makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel disebut multiseluler. Sel dikatakan unit yang struktural. Hal ini bermakna bahwa sel merupakan penyusun dasar dari makhluk hidup. Sel juga tersusun dari berbagai bagian, yaitu ada membran plasma, inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Sel juga dikatakan sebagai unit fungsional. Hal ini bermakna bahwa sel penyusun tubuh makhluk hidup itu melakukan suatu fungsi atau kegiatan proses. Berikut ini contoh dari sel, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini termasuk sel yang uniseluler di mana tidak memiliki membran inti. Contohnya ada pada amoeba, bakteri, dan cyanobacter. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang multiseluler, di mana dapat dilihat pada sel tumbuhan, sel hewan, dan sel manusia. Tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu tingkat jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki atau tersusun dari berbagai jaringan. Di sini terdapat jaringan pembentuk tubuh pada manusia dan pada tumbuhan. Jaringan pada tubuh manusia dan hewan itu hampir sama. Terdapat 4 jaringan utama pembentuk tubuh. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua jaringan penyongkong, yang ketiga jaringan pengikat, dan yang keempat itu jaringan saraf.
Sedangkan pada jaringan pada tumbuhan itu relatif sederhana. Jaringan pada tumbuhan, pembentuk tubuhnya ada jaringan dermis, jaringan vaskular, dan jaringan dasar. Tingkat yang selanjutnya yaitu tingkat organ. Organ merupakan sekumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Tiap kehidupan makhluk hidup itu bergantung atau tergantung dengan berapa banyak organ yang saling bekerja sama. Di sini terdapat contoh dari organ pada manusia dan organ pada tumbuhan. Organ pembentuk tubuh dalam manusia yaitu hampir sama dengan hewan, di mana terdapat hati, jantung, paru-paru, otak, dan lain-lain. Organ pembentuk tubuh pada tumbuhan yaitu ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk suatu sistem tertentu dan saling berinteraksi. Di sini saya mengambil sistem organ yang terdapat pada hewan dan sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada hewan itu juga dimiliki oleh manusia, di mana terdapat sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem gerak, dan sistem ekskresi. Sedangkan sistem organ pada tumbuhan yaitu ada sistem organ pengangkutan, sistem organ pelindung, dan sistem organ penyompong. Contoh sistem organ di sini terdapat sistem respirasi pada manusia dan tumbuhan. Sistem respirasi pada manusia atau sistem pernapasan pada manusia itu melibatkan semua organ pernapasan yang dimulai dari rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sistem respirasi pada tumbuhan atau sistem pernapasan pada tumbuhan itu merupakan proses di mana tumbuhan itu menyerap molekul oksigen untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Tingkat organisasi kehidupan selanjutnya yaitu tingkat individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal di mana terdiri dari gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya seekor penyu, seekor kuda, seekor harimau, dan seekor ayam. Tingkat yang selanjutnya yaitu tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya pada kumpulan bangau. Kumpulan bangau ini merupakan satu spesies atau spesiesnya sama dan hidup di waktu yang tertentu. Sama halnya dengan kumpulan ikan kardinal tetra. Tingkat yang selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Contohnya komunitas kolam. Di komunitas kolam ini terdapat berbagai tumbuhan dan hewan di dalamnya. Biasanya ada ganggang hijau, teratai, ikan, berudu, katak, dan ular air. Selanjutnya, tingkat organisasi kehidupan ekosistem, di mana ekosistem itu adalah interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor fisik lingkungannya. Ada 3 ekosistem. Yang pertama, ekosistem terestrial atau yang sering disebut dengan ekosistem darat. Ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem yang kedua yaitu ekosistem akuatik atau ekosistem air. Ekosistem yang sebagian besar lingkungannya adalah air yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di air serta amfibi yang hidup di 2 alam.
Yang ketiga, ada ekosistem artifisial atau ekosistem buatan. Ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem darat atau ekosistem terestrial tidak semuanya daratan, namun masih memiliki perairan sebagai pelengkap dari ekosistem. Contohnya seperti hutan hujan tropis, padang rumput, dan sabana. Begitu juga dengan akuatik. Akuatik tidak seluruhnya air, tapi masih memiliki daratan sebagai pelengkap ekosistem. Contohnya sungai, laut, dan ekosistem air tawar. Ekosistem artifisial contohnya kebun binatang, perkebunan sawit, dan sawah irigasi. Berikut ini contoh dari ekosistem terestrial, ekosistem akuatik, dan ekosistem artifisial. Yang selanjutnya, tingkat organisasi kehidupan bioma. Bioma adalah ekosistem besar dan luas yang di dalamnya terdapat banyak sekali tumbuhan dan hewan yang dilindungi yang khas pada bioma tertentu. Terdapat 7 macam bioma. Yang pertama itu ada bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis ini memiliki vegetasi flora dan fauna yang variatif. Ciri dari hutan hujan tropis ini memiliki pohon yang besar-besar dan tutupan daun yang lebar. Tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis itu biasanya seperti liana dan anggrek. Hewan yang hidup di hutan hujan tropis itu seperti orangutan, simpanse, dan jaguar. Bioma yang selanjutnya yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini mengalami 4 musim, di mana tumbuhan yang hidup di hutan gugur itu ada pohon sakura, pohon maple, dan pohon jati. Sedangkan hewan yang hidup di hutan gugur itu seperti rusa, beruang, dan tupai. Bioma yang selanjutnya yaitu bioma taiga. Bioma taiga ini merupakan bioma di mana pohonnya itu paling sering digunakan sebagai bahan baku kertas. Tumbuhan yang hidup di bioma taiga ini seperti pohon cemara, pinus, dan spruce. Sedangkan hewan yang hidup di bioma taiga itu seperti beruang, rubah, dan serigala. Bioma yang selanjutnya yaitu bioma sabana. Bioma sabana ini bioma yang dipenuhi semak belukar dan ada kumpulan pohon-pohon yang besar. Tumbuhan yang hidup di bioma sabana yaitu seperti rumput, akasia, dan palen. Sedangkan hewan yang hidup di bioma sabana itu biasanya seperti gajah, zebra, jerapah, dan singa. Bioma yang selanjutnya yaitu bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini memiliki curah hujan yang tergolong rendah. Kondisi tanah yang ada di padang rumput ini mempunyai porositas yang tinggi sehingga membuat tanaman yang bisa tumbuh itu tanaman seperti rumput-rumputan. Hewan yang hidup di padang rumput itu biasanya hewan-hewan herbivora seperti zebra, bison, dan kanguru. Bioma yang selanjutnya yaitu bioma gurun. Bioma gurun memiliki tanah yang tandus dan tidak bisa menyimpan air. Oleh karena itu, biomanya sangat kering dan memiliki kelembapan yang sangat rendah. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun itu adalah tumbuhan kaktus. Dan hewan yang biasa hidup di gurun yaitu biasanya onta. Bioma yang terakhir yaitu bioma tundra. Bioma tundra adalah bioma yang paling berbeda dari keenam bioma lainnya karena tempatnya berada di lingkar Arktik dan Greenland. Jadi tempat di sana sangat dingin sehingga tumbuhan yang hidup di bioma tundra itu biasanya
semak pendek, ganggang, dan lumut-lumutan. Hewan yang hidup di bioma tundra itu seperti beruang kutub, kambing gunung, dan rubah arktik. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang organisasi kehidupan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.